di RKPD, kemudian termasuk di dalamnya ada menjaring aspirasi, kemudian dibahas dengan DPR untuk menghasilkan KUA dan PPAS, muncul nota kesepakatan, itu masih umum-umum banget tuh, masih didasarkan pada asumsi umum dan masih belum detail. Kemudian didetilkan di RKA SKPD, didetilkan di RKA SKPD. Nah, setelah didetilkan di RKA SKPD, misalnya nih, kalau di KUA PPS itu kan begini ya, begini kurang lebih ya, isi di dalam pembahasan di dalamnya. Kesehatan itu, belanja kesehatan itu minimal 20%. 10%. Ya, yang 20% pendidikan ya. Kesehatan itu 10 atau 15 sih? Ya katakanlah 10 gitu ya. Ya. Atau pendidikan aja lah. Pendidikan itu 20% udah pasti ya. Pendidikan 20%. Di KUA PPS itu mungkin sudah mulai disesuaikan gitu ya. Apakah semuanya akan diberikan ke Dinas Pendidikan 20% APBD? Enggak, ya. Kok tidak? Ya karena ada yang ini nih, ada yang dititipkan ke ke Dinas PU untuk bangun sekolah. Kan nggak mungkin si Dinas Pendidikannya itu bangun sekolah misalnya ya. Mungkin juga sih Dinas Pendidikan bangun sekolah pakai rekanan. Tapi kalau dia mau menggunakan Dinas PU ya berarti yang menyelenggarakan Dinas PU atau bangun jalan atau kalau Dinas PU biasanya bangun jalan ya. Adakah belanja-belanja pendidikan yang dititipkan ke tempat lain? Pokoknya di KUA PPS itu kurang lebih nanti dia masih umum ya. Lalu diserahkan kepada SKPD, kepada dinas. Yang Dinas Pendidikan itu dapat pagu indikatif katakanlah 300 miliar misalnya, nah dia mulai susun tuh ke yang lebih detail lagi. Di RKA itu kan lebih detail lagi. Sudah memikirkan outputnya apa, sudah memikirkan lokasinya, dan seterusnya. Lokasi dan output belum ada di KUA PPAS, belum ada. KUA PPAS itu indikatif aja. Ya, jadi sampai di sini berarti ini ada unsur top down-nya ya. Penganggaran APBD itu ada unsur top down-nya. Karena ditetapkan gedenya dulu, baru didetailkan di bawah. Nah, kemudian masuklah usulan-usulan RKSKPD tadi, dikumpulkan, ya setelah diberi kesempatan, dinas itu menyusun RKSKPD, lalu dikumpulkan di TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah inilah, ya TAPD itu isinya sebenarnya perwakilan SKPD ya, perwakilan SKPD yang memperjuangkan masing-masing RKA-nya tadi. Di TAPD inilah mulai dari hasil detail-detailan tadi disusun RAPBD. Ya, disusun RAPBD. Setelah RAPBD jadi dibahas dengan Pemda ya sehingga menjadi RAPBD itu menjadi perda APBD kalau sudah jadi. Lalu perda APBD-nya akan dievaluasi oleh pemerintah yang lebih tinggi. Misalnya APBD kabupaten kota akan dievaluasi oleh provinsi akan dievaluasi oleh Kemendagri. Apakah bisa dibatalkan oleh pemerintah yang lebih tinggi? Secara hukum bisa, tapi kemarin di uji MK udah nggak bisa ya. Dulu tuh bisa. Pemerintah Kemendagri membatalkan perda itu dulu bisa kalau dianggap ada sesuatu yang menyimpang. Kemarin sudah ada uji judicial review uji judicial review. Ya, uji materi atau siapa namanya tuh ya. Yang jelas bukan uji emisi ya. Itu tidak bisa. Ya, jadi evaluasi itu nanti hanya menghasilkan saran. Oh, ini ada yang melanggar. Kenapa nggak bisa? Karena perda adalah produk hukum di daerah. Ya, perda adalah produk hukum. Produk hukum itu kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Maka pembatalannya juga harus konstitusional. Tidak bisa pemerintah yang lebih tinggi, apalagi dia cuma eksekutif doang. Kemendagri doang kan eksekutif doang ya. Tidak tanpa persetujuan DPR RI juga kan.
dia tidak bisa membatalkan produk hukum di pemerintahan yang lebih rendah. Sehingga sekarang evaluasinya hasilnya mungkin rekomendasi gitu ya. Oh ini ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Tapi tidak sampai fatal membatalkan. Oke, ya. Nah, ini yang disinkronisasi ya. RPJP dengan RPJPD, RPJM dengan RPJMD, RKP dengan RKPD, Renstra KL dengan Renstra SKPD, Renja KL dengan Renja SKPD. Jadi memang sebenarnya pemerintah daerah itu sempit ya, keleluasaan itu memang sempit. Karena maksudnya sempit itu dalam arti untuk bisa berinovasi itu butuh tenaga ekstra lah. Kenapa? Karena untuk sekedar mengikuti keselarasan atau sinkronisasi program dari pusat saja itu sudah menghabiskan waktu dan tenaga gitu ya. Dinas pendidikan itu dalam menyelenggarakan pendidikan kan terikat dengan peraturan Kemendikbud. Ya. Artinya gini loh, nggak bisa kan mereka tuh bikin SD 4 tahun aja kan nggak bisa. SD 5 tahun itu kan sudah dari pusat. Ya. Bikin SMK apa gitu ya yang belum ada, nggak bisa juga ya, harus dari pusat. Ya. Contoh SMK yang dari pusat tuh SMK Kehutanan. SMK Kehutanan itu dari pusat tuh. Ya. SMK apalagi ya, Perhubungan tuh ada nggak ya, punya SMK nggak ya, saya lupa sih. Pokoknya yang punya sekolah rata-rata KL itu punya sekolah di level perguruan tinggi seperti PKN-STAN di bawah Kemenq punya PKN-STAN, Kemenhub punya STPI ya, Sekolah Tinggi Perhubungan, kemudian STP ya, kemudian termasuk yang sekolah pilot itu punya Kemenhub. Nah, tapi kalau Kemenhub Tapi kalau Kemenhub lucu, Kemenhub itu tidak di tingkat perguruan tinggi. Ya, justru dia nggak punya perguruan tinggi, dia punyanya SMK. Ya, SMK Kehutanan. Ya. Oke, nah. Sehingga teman-teman ya, sinkronisasi perencanaan penganggaran ini kalau secara garis besar di sisi perencanaannya ada di RPJMD dan RKPD, lalu penganggarannya mulai dari KUA PPAS, ya. Kenapa KUA PPAS disebut sebagai penganggaran? Karena sudah ada angkanya, cocok dengan ini saya tadi ya, cocok dengan pembagian perencanaan dan penganggaran menurut saya tadi ya. Ya itu kalau penganggaran itu sudah mulai ngomongin angka, kalau perencanaan itu belum, perencanaan itu masih masalah prioritas kegiatan, sinkronisasi dari pusat gitu ya, masih masalah gitu-gitulah. Penganggaran itu sudah ada mulai ada angkanya. Di mana angkanya di sini? Di KUA sudah ada angkanya belum? Di PPAS sebenarnya angkanya itu ya. Tapi karena KUA dan PPAS itu related, maka dua-duanya di sini dimasukkan ke kotak penganggaran yang nanti ini akan diolah lagi menjadi RAPBD dan menjadi penetapan APBD. Nah, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan daerah dengan pusat, ya itu kan harus lihat RKP. Apa yang diambil dari sana? Yang diambil dari sana itu tema pembangunan nasional, sasaran pembangunan nasional, serta 5 prioritas pembangunan nasional tahun 2020. Nah, tahun 2020 ini saya barusan cek juga, ini sudah cek, itu bentuknya perpres ya. RKP 2020 itu bentuknya perpres 61 2019, di dalamnya ada 5 prioritas pembangunan nasional tahun 2020. 1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Kebayang nggak ini nanti ke KUA PPAS-nya akan seperti apa, atau di daerah akan diwujudkan seperti apa gitu ya. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Ya, ini kan kemungkinan akan banyak terkait masalah pendidikan.